Doa Ya. juga. Hai, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Aku percaya Tuhan, PD Harvest Blessing ini Tuhan, tolong Kau pegang Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, biar kuasa-Mu tetap nyata turun atas kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, bila kami punya kesalahan baik disengaja maupun tidak Tuhan, ampuni kami. Dan Engkau selalu mencurahkan Roh Kudus-Mu, pengertian-Mu, dan hikmat-Mu kepada PD Harvest Blessing Tuhan. Dan siapapun yang datang di PD Harvest Blessing Tuhan, kami pulang akan membawa kemenangan yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan berkati juga song leader Alfian, juga Pak David yang akan membawakan firman Tuhan, berkati dia Tuhan, berikan hikmat-Mu padanya Tuhan, dan oleh bilur-bilur Yesus, Pak David disembuhkan, organ-organ yang tidak baik Tuhan ganti yang baru Tuhan dalam nama Yesus. Kesehatan yang ekstra Tuhan berikan kepada Pak David sekeluarga dan juga kepada Alfian Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka PD ini Tuhan dengan memuji-muji kami, semoga pujian kami akan diterima oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Biarkan nyanyian ini dan pujian ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami penuh mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Jinesen. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada shalom. Seberapa banyak kau yang percaya kalau malam hari ini kita menyembah Dia yang kita sembah pasti memberkati kita. Mari yang percaya sama-sama lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudaraku dan sembahlah Dia. Haleluya. Oh Rabashana lalama. Sebadia, haleluya.
Tuhan hanya bagi nama Yesus. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi Pastor David yang akan membawakan firman Tuhan, dan kami percaya apa yang dibawakan akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Yang percaya Bapak Ibu bersama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada Pastor David. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Hilang. Suara saya muncul ya? Muncul. Tampilannya, tampilannya Pak ini belum dihilangkan ya. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bahas sebuah firman Tuhan tentang bagaimana supaya kita ini bisa setuju dengan Tuhan. Karena ada banyak dalam diri kita, ada banyak orang-orang di sekitar kita, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan sekian tahun, mereka itu selalu tidak pernah setuju dengan Tuhan. Dan bahkan ada orang-orang yang protes kepada saya, sudah ikut ini, itu, sudah banyak mengikuti kegiatan kerohanian, tetapi satu jawaban, satu realisasi itu belum didapat sehingga mereka akhirnya marah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita ini mengikut Tuhan, kita ini harus senantiasa tahu perasaannya Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan kita itu setia. Ketika kita ini baca firman Tuhan setiap waktu, Tuhan minta supaya kita ini jangan seperti jaksa penuntut, Bapak Ibu ya, selalu mencari kekurangan. Seorang jaksa itu selalu mencari kelemahan, tetapi belajarlah kita ini bercermin lewat firman Tuhan. Semakin kita ini intim bergaul intim dengan firman Tuhan, kita semakin mengenal perasaan dan kepekaan hati kita akan Tuhan, sehingga dengan lembut Tuhan itu akan mengajarkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Makanya Tuhan ingatkan kita malam hari ini, jangan kita ini sibuk hanya untuk dimengerti oleh orang lain atau juga oleh Tuhan, tapi belajarlah supaya Tuhan itu mengerti kita, supaya kita ini juga mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita, sehingga semuanya itu boleh terjadi atas seizin Tuhan. Kita lihat slide ini Bapak Ibu. Di Israel, kalau Anda pernah ke Israel, di Tel Aviv di Israel itu ada sebuah pelabuhan namanya Pelabuhan Java. Kalau di Alkitab ada namanya Pelabuhan Yafo, saudaraku ya. Ini adalah sebuah pelabuhan perdagangan, pelabuhan yang ramai, yang modern, beda dengan Yerusalem yang kecil. Perkembangan dan pelabuhan Yafo ini sangat besar. Dan lucunya di tengah-tengah pelabuhan Yafo ini, itu ada sebuah patung yang besar. Saya tidak bisa mengambil gambar patungnya itu, saudaraku ya. Gambar patung itu adalah gambar patung ikan yang besar. Nah, itu menggambarkan ikan yang menelan Yunus, di mana seorang nabi diperintahkan berkhotbah ke Niniwe, tetapi dia belok ke Tarsis. Dan ketika dia mau ke Tarsis, dia ada di pelabuhan Yafo ini untuk ke Tarsis, saudaraku ya. Tuhan sangat murka kepada Yunus, saudaraku ya, sehingga harus ditelan ikan selama 3 hari dan akhirnya dimuntahkan ke Niniwe. Dan ketika di sana Yunus berkhotbah, kalau orang-orang Niniwe ini tidak bertobat, maka Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe ini. Bapak Ibu, kita sudah lihat ceritanya itu. Dan akhirnya kota Niniwe itu diampuni oleh Tuhan dan tidak dimusnahkan. Itu sangat bagus, saudara. Sekarang kalau Anda pelajari lewat sejarah,
Niniwe itu ada di bagian utara kota Irak, di Mosul kalau Anda tahu ya, ibu kota kerajaan Asyur yang sangat besar. Di perjanjian lama ada kerajaan Asyur, itu siapa? Musuhnya Israel. Dan itu adalah bangsa yang sangat kejam. Ternyata dia pernah mengalahkan Israel, pernah membantai orang-orang Israel, baik pria, baik wanita-wanita yang mengandung, saudaraku ya. Dan salah satunya ini adalah ibu kota Niniwe. Yunus sangat benci dengan orang-orang Asyur. Dia menolak setelah khotbah apa yang terjadi. Kita lihat di Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni dikatakan bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini firman di kitab Yunus pasal yang ketiga. Tuhan mengampuni dan Tuhan tidak menghukum Niniwe. Tapi di ayat pasal yang keempat ditulis seperti ini. Tetapi hal itu mengesalkan hati Yunus. Lalu apa dikatakan di situ? Marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu kalau Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu pasti mengampuni ketika ada orang-orang yang mau bertobat dan mau kembali ke jalan yang Tuhan. Di ayat yang ketiga berkata demikian. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ini firman Tuhan dikatakan seperti itu. Saya loncat di ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak. Itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kalau saya, Bapak Ibu lihat tadi di ayat yang ke-11, di kata-kata yang terakhir itu diakhiri dengan sebuah tanda seru, saudaraku ya. Yang berarti ayat itu sudah selesai. Cerita tentang Nabi Yunus sudah selesai. Di situ digambarkan Yunus bagaimana karena sayangnya Tuhan kepada Niniwe, penduduknya yang besar yang dikatakan buta secara rohani, nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yunus saat itu sesungguhnya dia itu nabi yang peka. Tapi dia punya sebuah kesalahan, yaitu apa? Dia itu tidak setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan akhirnya dia apa? Berontak. Dia marah. Dia menentang keputusan Tuhan ketika Niniwe itu tidak dimusnahkan, saudaraku ya. Kalau Anda pelajari seorang nabi, kalau ada gembala, kalau ada leader di tengah-tengah komunitas di gereja Anda, saudaraku ya, kemudian dia itu bertobat dan percaya kepada Tuhan, terus leader itu atau pemimpin itu marah kepada orang yang bertobat. Kan lucu, saudaraku ya. Seperti itulah yang terjadi kepada Yunus. Jadi orang-orang, para teolog itu bilang Yunus ini adalah nabi yang gila, saudaraku ya.
orang yang benci, saudaraku ya, akan Niniwe. Kalau perlu orang Niniwe ini harus musnah. Ya, orang yang melukai harus kembali dilukai. Tuhan melihat seburuk keadaan kita, asal hati kita ini bertobat, Tuhan itu sanggup pulihkan kita semua. Kira-kira kalau Anda pelajari kenapa sih Yunus ini tidak setuju dengan keputusan Tuhan? Ternyata ketika diselidiki nenek moyang atau orang-orang yang terdahulu sebelum Yunus itu ada, itu nenek moyang daripada Yunus itu dibunuh, dibantai oleh orang-orang Asyur yang kejam. Yunus tahu kalau Tuhan itu pasti mengampuni, makanya dia lari ke Tarsis, saudaraku ya. Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, maukah malam hari ini kita ini setuju dengan Tuhan? Maukah kita sekali lagi setuju dengan apa yang Tuhan buat? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, belajar kita setuju dengan keputusan-keputusan Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, izinkan itu semua terjadi di luar apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Ketika kita setuju kepada Tuhan, kita makin percaya Tuhan kita itu setuju dengan setiap pertobatan. Jadi Bapak Ibu, apa yang Tuhan minta dalam hidup kita ini harus kita kerjakan. Tuhan itu setuju dengan pertobatan. Tuhan itu setuju dengan pengampun. Makanya kita anak-anak Tuhan juga harus ikut mengampuni. Tuhan itu setuju dengan kekudusan. Kita anak-anak Tuhan juga harus hidup kudus. Tuhan itu juga suka kerendahan hati. Tuhan benci kesombongan. Makanya anak-anaknya Tuhan juga harus rendah hati. Tuhan suka praise and worship atau pujian dan penyembahan. Dan kita semua anak-anaknya harus tidak boleh bosan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Supaya kita selaras dengan hatinya Tuhan. Tuhan juga suka korban yang terbaik. Makanya kalau kita ini berkorban, memberi kepada Tuhan, jangan asal-asalan, jangan seenaknya sendiri. Saya mau ingatkan buat saudara, jangan seperti pengemis. Kita memberi kepada raja segala raja, saudaraku ya. Tuhan sekali lagi juga suka kerukunan. Sebab ketika anak-anak Tuhan itu rukun, berkat itu akan mengejar kita. Tuhan suka orang-orang yang melayani. Makanya kita diingatkan Tuhan. Berapapun umur kita, jangan kita ini kendor dari pelayanan. Jangan kita mundur dari pelayanan. Tapi justru pelayanan itu mendewasakan kita. Meskipun proses menyakitkan, kegagalan, kesulitan, jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Tapi belajar dewasa dengan Tuhan. Malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Bagaimana sih rahasianya supaya kita ini setuju dengan Tuhan? Nah, ini yang penting kita bahas, Bapak Ibu. Inilah yang terjadi dalam diri Yunus. Anda harus pelajari dulu bahwa yang pertama, bereskan hatimu yang belum beres. Bapak Ibu, banyak orang itu bisa bereskan orang lain, tapi bereskan hatinya sendiri tidak bisa. Banyak orang bisa membantu orang lain, tapi bantu hatinya sendiri tidak bisa. Pemberontakan Yunus itu karena hatinya dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan rasis, dipenuhi dengan trauma masa lalu yang terus ada dalam hidupnya. Saudara dan kita semua, hayo malam hari ini bereskan hatimu. Yang belum beres, Raja Daud berkata demikian. Mazmur pasal 4 di ayat yang salah tulis ini ya, saudaraku ya. Mazmur 139 maksud saya, saudaraku ya.
Dikatakan Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidiki aku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini ayat yang umum sudah sering kita dengar. Tapi Bapak Ibu malam hari ini intinya adalah bereskan hatimu yang belum beres. Kita berapa banyak membereskan hati yang kita nggak sadar apa yang belum beres, yaitu apa? Iri hati, kesombongan, kepahitan, kemarahan, dan yang lebih penting lagi, tidak setuju dengan rencananya Tuhan. Ketika kita di rumah, ada piring kotor, bertumpuk-tumpuk, kita pasti bingung untuk apa? Membersihkannya. Kenapa? Supaya nanti piring ini bisa dipakai lagi. Dan yang kedua, kalau tidak dibersihkan, maka kuman-kuman, kotoran-kotoran itu akan ngumpul di sisa-sisa makanan, saudaraku ya. Lah berapa banyak kita ini juga tidak ngoreksi hati kita ini setiap hari. Kita terkadang simpan yang namanya kepahitan, dendam, amarah itu dalam hidup kita sampai suatu saat tiba-tiba hati kita meledak. Tiba-tiba ada orang Kristen, anak Tuhan yang sekian tahun melayani Tuhan, tiba-tiba meledak hatinya, marah, emosi, protes kepada leader, kepada pimpinan, kepada gembala. Kenapa? Karena dia tidak setuju dengan Tuhan dan kuncinya karena hatinya belum beres. Apa sih Bapak Ibu dalam hidup kita? Banyak orang Kristen yang hidupnya itu masih ada ganjelan-ganjelan. Masih ada yang nggak beres. Nggak mau dibereskan. Ayo kalau kita ini ada sekali lagi contohnya di gigi kita ada celah-celah makanan, saudaraku ya, yang nyangkut. Kita bingung untuk membersihkan. Kenapa? Kalau kita tidak bersihkan, itu pun juga akan jadi racun dalam hidup kita. Bapak Ibu, inilah tujuannya. Bereskan hati kita dahulu. Itu yang Tuhan minta. Bereskan hatimu yang belum beres. Yang kedua, bagaimana kita setuju dengan Tuhan? Nah, ini yang diperbuat oleh Yunus. Salibkan egomu. Yunus bertobat ketika ada di mana? Di perut ikan, saudaraku ya. Setelah dia ada di perut ikan 3 hari, dan kalaupun Yunus tidak dimuntahkan, kalaupun Yunus tidak bertobat, maksud saya, Yunus mungkin tidak dimuntahkan ke depan, tapi dimuntahkan ke belakang, saudaraku ya. Karena Yunus selalu berontak sama Tuhan, melawan sama Tuhan. Karena egonya, sekali lagi, belum disalibkan. Ego kita ini harus dikalahkan setiap hari. Makanya Lukas 9 ayat 23 dikatakan, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya berapa hari? Setiap hari. Dan mengikut aku. Bapak Ibu, kita ini perlu memikul salib dalam hidup kita ini setiap hari. Dimanapun kita ini berada, di rumah, di kantor, di komunitas kita, di gereja, dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan menyalibkan egoisnya. Tiap hari kita mengikut Tuhan, rela menyerahkan kehendak kita itu setiap hari di tangan Tuhan. Lawannya ego itu adalah apa? Bertentangan dengan firman Tuhan. Kita senantiasa mau balas yang jahat dengan apa? Dengan yang lebih jahat. Saudaraku ya, tiba-tiba ketika Roh Kudus menegur kita, tapi kalau ego kita ini lebih kuat, kita akhirnya tutup telinga kita. Telinga rohani kita tutup. Dan kita akhirnya setuju tidak menyalibkan ego kita. Bapak Ibu,
belajar menyalibkan ego, dan ini tidak mudah, tapi harus pembelajaran setiap hari. Tuhan tadi katakan, memikul salibku setiap hari. Salib kita setiap hari harus kita pikul. Ketika kita sakit, orang protes kepada kita, orang protes kepada Tuhan dalam diri kita. Bapak Ibu, belajar kita mengucap syukur. Belajar kita bersyukur kalau kita masih diberi kekuatan sampai hari ini. Ketika kita dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan kelimpahan, belajar kita nabur. Sebagai orang-orang Kristen, nabur ini adalah pekerjaan yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Dalam ketika kita taat, hidup kita ini akan mengalami kedahsyatan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Sekali lagi, daging kita kadang berkata, percuma kita ini mengalahkan ego kita. Tapi saya mau katakan dari tempat ini, dari setiap telinga yang mendengar firman Tuhan, ayo berbuat baik, tetap setia, walaupun kita melewati masa-masa yang sulit. Anda mungkin tidak menuai hasilnya, tapi nanti Anda lihat anak cucu kita itu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, percayalah itu akan jadi dalam hidupmu. Tanggal 21 kemarin, hari Minggu, saya lagi malam setelah selesai ada sebuah kegiatan, saya keluar untuk mencari makan dan saya iseng-iseng naik motor. Ketika saya hampiri tempat yang akan saya kunjungi, ternyata tutup, saudaraku ya. Dan saya pilih pilihan yang lain. Agak ke sana, agak ke barat lagi, ternyata juga tutup. Pilihan yang ketiga, ternyata juga tutup. Saya jengkel ya. Kemudian ketika saya jengkel, saya putar balik motor saya. Ketika saya putar balik itu, saya tidak lihat ternyata di aspal atau di jalan raya itu ada pasir. Dan tiba-tiba ban depan motor saya itu terpreset, saudaraku ya, terpeleset dan akhirnya jatuh. Saya pun ikut jatuh, malah ketindihan oleh sepeda motor itu, saudaraku ya. Waduh, saya ini tidak sadar kalau kaki saya ini berdarah-darah. Karena tersenggol dengan aspal ya. Sampai di tengah jalan ada orang yang lihat, loh Pak kakinya kenapa? Loh, saya lihat ternyata darah saya menetes-netes, saudara. Akhirnya saya ambil sapu tangan dan saya taruh di kaki saya dan kemudian saya pulang ke rumah setelah membeli makanan. Dalam hati di tengah jalan itu saya ini protes sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sudah melakukan ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah doa, saya sudah minta protek sama Tuhan. Kenapa kok ada satu musibah seperti ini? Tuhan tiba-tiba tegur saya. Kamu ingat, besok kamu itu sedang khotbah mengalahkan egoismu. Wow. Bapak Ibu, ketika saya dengar kata-kata itu di telinga saya baru sadar. Ternyata ketika banyak orang, ketika protes dengan yang tidak baik yang kita dapatkan, kita gampang sekali komplain sama Tuhan. Kita gampang marah, kita gampang menyalahkan keadaan, dan kita protes kepada Tuhan. Karena kita tahu, saya pun juga percaya di balik semuanya itu, Tuhan sediakan yang lebih baik. Ketika saya doa, Tuhan katakan ada beberapa panah-panah iblis yang mengarah kepada saya. Dan Tuhan sudah protek saya lebih lagi. Jadi saya kembali lipat tangan saya berlutut di bawah kaki Tuhan. Meskipun lutut saya, jari saya itu berdarah, tapi saya tetap berdoa. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya masih dipelihara Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, ngalahkan ego kita itu tidak gampang. Kita belajar ngalahkan ego. Kalau kita kelimpahan, kita ini gampang.
tapi justru kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan kita kesulitan. Ayo, kalahkan egomu. Jangan seperti Yunus yang menuduh Tuhan yang tidak benar, sehingga pekerjaan Tuhan tidak terjadi sempurna dalam diri Yunus. Yang ketiga, bagaimana kita setuju dengan Tuhan? Yang terakhir, saudaraku ya, percaya total pada keputusan Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan dalam hidup kita itu kita tidak boleh marah. Kita ini harus percaya total. Yunus ini contoh orang yang tidak mau percaya total kepada Tuhan ketika Niniwe diampuni. Satu kerajaan Asyur ini suatu saat dipakai Tuhan untuk membela Israel. Jadi saya ulang sekali lagi, jadi kota Niniwe ini ibu kota kerajaan Asyur ini suatu saat dipakai Tuhan untuk membela Israel. Jadi ada sebuah pandangan Tuhan yang jauh ke depan yang lebih baik daripada Yunus. Yunus tidak tahu. Saat itu karena apa? Yunus dibelenggu dengan kemarahan, emosi, dendam. Karena orang-orang yang terdahulu dibantai oleh orang-orang Niniwe pada saat itu, saudaraku ya. Rencana Tuhan, saya mau katakan buat saudara, lebih baik daripada rencana kita. Percayalah karena cintanya selalu mendatangkan kebaikan. Apapun keadaanmu, saya mau katakan malam hari ini, kegagalan kita. Kita mungkin dilukai, kita mungkin disakiti. Ayo, respon kita. Jangan kita menyalahkan keadaan. Semakin kita berontak, kita akan masuk ke dalam ikan yang besar. Kita akan masuk ke dalam ikan paus, saudaraku. Ada banyak orang Kristen yang masih ada di dalam ikan paus, yaitu masuk ke dalam masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Tapi dia masih tidak mau percaya dengan keputusan Tuhan. Bapak, Ibu, kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan, kita tidak dikeluarkan dari mulut ikan. Kita tidak dikeluarkan dari masa-masa sulit. Tapi justru kita jadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, orang Kristen yang percaya total kepada keputusan Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan. Filipi 2 ayat yang kelima, ayat yang terakhir berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini harus diselaraskan di hidup kita dengan rencana Tuhan. Makanya kita harus memiliki cara pandang dengan Kristus. Lihat mungkin dunia berkata, dunia semakin sulit, segala harga akan naik setelah akhir bulan ini, saudaraku ya. Tapi saya mau katakan buat saudara, orang yang punya mindsetnya Tuhan, masa-masa sulit dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu, ada banyak kesaksian ketika seseorang percaya total sama Tuhan, hidupnya diubahkan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak punya apa-apa, akhirnya memiliki apa-apa. Ketika saya ketemu seorang pengusaha, dan pengusaha itu berkata demikian, saya bersyukur kalau dulu saya itu bangkrut. Loh, aneh saudaraku ya. Orang bangkrut kok malah disyukuri, saudaraku ya. Kenapa kok Bapak bisa bersyukur kalau Bapak bangkrut? Sebab dulu saya itu benar-benar cinta akan uang. Saya bertobat dan kembali karena uang itu hanya sebuah fasilitas. Saya percaya Tuhan, percaya kepada keputusan Tuhan. Dan sekarang dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan tanya dalam hidup kita, apakah kita setuju dengan Tuhan?
Kalau kita tidak setuju dengan Tuhan, jangan seperti Yunus. Yunus di akhir firman Tuhan diakhiri dengan kata tanda seru, yang berarti Tuhan juga ikut kesal dengan Yunus. Jangan bikin Tuhan marah. Bagaimana supaya kita sekali lagi bisa setuju dengan Tuhan? Bereskan hatimu yang belum beres. Berapa banyak kita ini tidak beres hati kita bukan dengan orang yang di luar kota, di luar pulau, bukan orang yang di luar daerah kita, tapi berapa banyak kita ini tidak beres dengan orang yang dekat di sekitar kita. Justru orang serumah dengan kita. Kita ini banyak yang belum beres hati kita. Mungkin suami, istri, anak, orang tua, mertua kita. Ayo bereskan hatimu. Sebab ini adalah kunci supaya kita ini setuju dengan Tuhan. Yang kedua, salibkan egomu. Kita harus menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari. Kalau kita tidak bisa menyangkal ego kita, maka yang berjalan di hidup kita itu adalah apa? Kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Makanya ego kita, egois kita ini harus kita salibkan, harus kita berhentikan. Biar kedagingan kita harus kita salibkan. Biar pekerjaan Roh Kudus itu yang terjadi. Dan yang terakhir, percaya total kepada keputusan Tuhan. Di situ Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi dan kita semakin deal dengan Tuhan dan kita semakin setuju dengan Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita selalu baik adanya. Amin. Pejamkan mata Anda sejenak. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Silakan Alfian. Baik, Pastor. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, oh, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, sehingga hidup kami boleh selaras dengan apa yang Tuhan mau atas rencana-Mu di hidup kami. Kami percaya rencana-Mu selalu indah, meteraikan firman-Mu, hamba selesai berbicara, biar Roh Kudus
menanamkan setiap firman-Mu di hati kami yang paling dalam. Berkati firman-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar kami diubahkan seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan yang doa syafaat Lydia. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk keturunanmu Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setuju akan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memberikan hati pikiran kami Tuhan. Layakan kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan terus dekat dengan Engkau. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Percaya Tuhan untuk semua keputusan yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu yang terbaik untuk kami Tuhan. Juga Tuhan Kau yang mengangkat segala keputusan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyediakan waktu kami yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan semua anggota Harvest Blessing yang hadir saat ini Tuhan. Tuhan Kau yang mengetahui setiap keperluan kami, Kau yang mengetahui segala masalah kami Tuhan, biar Kau sendiri yang membukakan pintu-pintu yang baru untuk setiap kami. Kami percaya ya Bapa, ketika kami mengangkat tangan kami berserah, ketika kami percaya penuh akan pertolongan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang mendahului segalanya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari Rabu Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan nyata Tuhan, biar kami merasakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan, merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami dapat Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ajar kami tidak takut dan khawatir akan hidup ini yang makin sulit Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, tiada yang sukar bagi kami Tuhan, dan kami sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kita berdoa untuk Pak David Tuhan. Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan segala luka-luka yang ada dalam tubuhnya Tuhan. Engkau yang membawa Pak David lebih heran lagi Tuhan, merasakan kuasa dan mujizat-Mu dan pertolongan-Mu yang sempurna serta penjagaan-Mu Tuhan atas hidup dan keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Presiden kami Jokowi Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di tangan-Mu, bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Engkau yang menjagai Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Alfian, tolong bacakan. Iya, Pastor. Terima kasih kepada semua yang ikut persekutuan doa Harvest Blessing. Yang baru mengikuti, kami ucapkan welcome home, we are glad you are here. Sampai ketemu Senin, juga Rabu. Ibadah Raya Onsite kita pada Rabu tanggal 24 Agustus jam 7 malam saudaraku, bersama Evangelis Riris Nababan di Dharma Permai Timur 12 nomor 4 ya. Mari hadir, ajak saudara, teman, dan terima lawatan Tuhan dan bawa jiwa-jiwa baru. Pemberitahuan 1, selama ibadah onsite hari Rabu kita wajib pakai masker ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus jaga jarak, ayo jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberi donasi untuk baksos kemarin tanggal 17 Agustus 2022. Kiranya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati Bapak Ibu, keluarga, anak mantu, cucu semua diberkati. Persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur pengembangan PD Harvest Blessing saudaraku. Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Sampai bertemu Senin dan Rabu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Kita akan tutup ibadah doa malam hari ini. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom setelah doa penutup. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Ya, setiap tangan yang terangkat malam hari ini, kami boleh setuju dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami diubahkan, dan kami semakin mengerti kalau Tuhan itu baik atas hidup kami. Meskipun kami harus melewati air mata, kami tetap yakin Tuhan itu setia atas hidup kami. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkatmu naik, dan tidak pernah turun, dan membuat hidupmu berkelimpahan atas segala hal, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan terjadi atas hidupmu. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima Tuhan kasih, Yesus memberkati. Terima kasih Ya, Tuhan terima berkati Pak kasih. David.